Halo semuanya, balik lagi sama gue Cryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin curhat market ya. Ini curhat market Bitcoin sama Ethereum ya. Di apa Cryptondo sengaja gabung. Dan ini Cryptondo record pas sebelum sebelum jam kan. Maksudnya sebelum jadwal CPI itu mulai ya. Soalnya CPI mulai itu di jam 19.30 kalau nggak salah. Kan kalau kita lihat ini kan 8.30. Kalau misalkan kita convert ke WIB ini kan kalau nggak salah juga ini jam-jam Amerika dah. Itu masuknya di 19.30 untuk wilayah Indonesia Barat ya. Nah, sini si Bitcoin lagi naik ya. Nah, lagi naik pas di jam 18.24 ya. Nah, pas di jadwal CPI malah Cryptondo berasa feel-nya itu keturun. Dikarenakan apa? Soalnya kalau Cryptondo lihat nih ya, dia dari ini time frame 4 jam ya. Dari 18 dari apa? Harga 18.500 waktu penurunan di tanggal 7 kemarin di hari Rabu, itu Bitcoin tidak ada koreksinya. Malahan bentuk kayak time frame 4 jamnya bentuk kayak 1 jam. Bener-bener kayak parabolik. Paraboliknya dalam artian dia kayak parabolik naik ya. Naik tapi mau ke turun. Nah, turunnya itu Ndo nggak tahu nih. Itu Ndo masih menargetkan supportnya dia itu masih di 20,4 sampai 20,6k sekian ya. Pokoknya paling banter itu naik dia ke, tapi paling banter turunnya ya 20,8. Pokoknya support paling rendahnya ya itu di 20,4k sekian ya. Nih kalau misalkan kita garisin ya, dia tuh paraboliknya nih begini. Nah kalau misalkan udah nggak kuat di resisten, ya kan, misalkan ini resisten nggak kuat, dia pasti bakal jatuh. Nah dalam artian ini jatuhnya ke support. Nah supportnya itu Cryptondo masih megang di 20,4k. Ini cuman ini baru teori Cryptondo aja, masih ibaratnya kayak opini aja ya, karena kita masih belum tahu nih resisten berikutnya si Bitcoin tuh ke berapa, ya kan. Nah kalau misalkan emang resistennya Bitcoin itu bisa ke 25k, nah otomatis kemungkinan aja 22k itu udah menjadi supportnya dia untuk Bitcoin ya, untuk daerah Bitcoin. Soalnya nih kalau kita lihat time frame 4 jam itu ngikutin banget kayak time frame 1 jam. Lihat kan? Nah begini, kita lihat 4 jamnya. Ya kan? Nah, waktu kemarin Cryptondo juga udah ngasih ini ya gambaran seperti ini. Taunya untuk koreksi pas masuk ke jadwal CPI ya. Nah, ini jam-jam waktu jika CPI mulai dia langsung naik. Tahunnya si Bitcoin tidak ada yang namanya koreksi. Malahan dia dikocok sama bandar ataupun paus ya. Lihat aja kalau kita lihat dari originalnya. Nih, dari harga 20,6k diturunin lagi sampai 20,22, berapa segitu sekian. Nah, berarti kemungkinan dia itu pas turunnya adalah di harga 21,5k pas dari tanggal 12 ya kemarin ya. Nih, dari harga 22,3 diturunin cuman sampai di 21,5k. Nah, ini menjadi penurunan dia terakhir sebelum dia naik ke sini, ya kan? Lihat aja nih, tuh. 15 menit ya kan? Ini time frame 15 menit. Nah, makanya itu kalau misalkan Indo simpulin ini CPI ini ada bisa kemungkinan ya feel-nya turun. Soalnya dia digembosin naik terus sama paus. Nah, tapi dalam artian dia masih belum ketemu resistennya. Nah, tapi balik lagi ya guys ya, ini hanya opini. Bisa kalau misalkan emang pas di tanggal di jam 19.30 waktu CPI jadwalnya udah keluar ataupun pengumumannya udah keluar, kalau misalkan emang Bitcoin naik, berarti Bitcoin tuh keren. Jujur aja keren, karena nggak ada koreksi sama sekali. Yang harusnya yang dipertanyakan itu, kok Bitcoin nggak ada koreksi? Ya kalau misalkan nggak ada koreksi ya bagus, ya kan. Tapi dalam artian kalau misalkan udah ketemu reject ataupun fake boomnya, nah itu yang lebih ngerinya. Nah itu doomnya itu sampai ke harga berapa, masih kita harus pantau juga ya untuk
turunnya nanti kalau misalkan benar-benar pas di jadwal CPI Bitcoin itu benar-benar dinaikin. Nah, cuman kalau kita lihat nih ya, nih CPI bulan Juli di tanggal 10 Agustus, lihat nih. Kita lihat tanggal 10 Agustus. Nah, lihat nih. Ya kan? Dinaikin, ya kan? Langsung diturunin dulu, langsung dinaikin, hijau kan. Nah, ini di tanggal 13, lihat. Dinaikinnya pas sebelum malamnya. Ini kita time frame 4 jangan time frame 4 jam deh. Jangan time frame 4 jam, jangan time frame daily. Kita time frame 4 jam. Nah, lihat nih. Jangan. 1 jam aja biar enak. 10 Agustus. Ini tanggal 8. Nah, ini nih. Nih, lihat nih guys. Tuh. Jam 5 diturunin kan. Nih, dia dari jam 7 pagi diturunin. Nah, naik dikit-dikit ya kan. Nah, jam 5 diturunin lagi. Nah, masuk ke jam 8 dia naik. Terus masuk ke jam 8 kan, jam 6 sore kan, jam 18. Nah, mau masuk ke jam 19 dia diturunin langsung dinaikin lagi. Nah, cuman kalau kita lihat di CPI bulan Mei pas bulan Juni ya, itu sebenarnya dia nggak kayak bulan nggak kayak di waktu bulan Agustus guys. Jadwal CPI di bulan Mei pas di Juni ya, itu beda banget. Juni tanggal 10 ya. Juni tanggal 10. Mana ya? Nih. Nah, lihat nih ya. Apa nih? Juni tanggal 10. Tanggal jam 19. Nih, lihat. Tanggal bulan Mei, CPI bulan Mei pas di bulan Juni tanggal 10 dia malah turun jam 19-nya. Ya kan? Nah, turun. Nah, kemungkinan aja bulan Agustus ataupun yang CPI yang di tanggal sekarang nih di tanggal 13 September kemungkinan bisa masuk kayak bulan Juni ya, ataupun CPI bulan Mei pas jatuhnya di bulan Juni tanggal 10. Tapi kalau kita masuk lagi CPI Juni dimasuk ke bulan Juli ya, yang di tanggal 13 dia itu malah PUM kalau nggak salah. Juli Agustus itu CPI PUM. Juli Agustus tuh PUM. Tadi kalian udah lihat sendiri kan apa yang CPI di bulan Agustus tanggal berapa sih ini? Tanggal 13 ya. Juli tanggal 13. Juli tanggal nih. Nah, ya kan? Jam 19 jam 18 sampai 19 dia diturunin ikan jatuh. Nah, 19 dia dinaikin. Nah, kenceng. Bukan dinaikin kenceng sih, ibaratnya dinaikin pelan-pelan sampai ke ATH lagi. Sampai ke ATH sih sampai tanggal 19 Juli dia naik ya. Masih tetap naik sampai di tanggal 20. Naiknya berhari-hari ya. Dari dia turun di tanggal 13 Juli di jam 18 masuk ke jam 19 diturunin ya kan, cuman enggak masuk ke jam 20 ya kan, dia langsung hijau jam 8. Nah, sampai naik di tanggal 20 Juli naiknya sampai ke 24, sekian ya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih untuk bulan September CPI-nya ini. Masih menjadi pertanyaan guys. Ini antara jatuh kalau nggak ngepum nih guys. Tapi kalau dalam artian feel endo ini 30% cuman ngepumnya. Tapi ini bakal jatuh karena ini nggak ada koreksi sama sekali, nggak ada koreksi dari harga 18,5. Makanya itu masih menjadi sebuah pertanyaan misteri untuk nanti ini jadwal CPI keluar. Makanya agak membingungkan juga guys kalau untuk Cryptondo teorikan. Cuman Cryptondo udah kasih tahu sih di Twitter ada sebuah teori yang ibaratnya udah share ya, tapi itu hanya sebuah teori, jangan menjadi patokan. Kalian bisa cek aja artikel yang Cryptondo udah share di Twitter. Ada di Instagram juga kok, kalian bisa aja cek di Instagram Cryptondo. Nah, kalau kita masuk ke Ethereum,
Nah, sebenarnya sentimennya itu nih, Cryptondo udah bahas deh kalau nggak salah. Sebenarnya ada 3 sentimen, guys. Nih, ada kemungkinan market akan dibuat cenderung bingung sampai tanggal 16 kalau nggak 17. Cenderung bingung dalam artian market akan seperti roller coaster. Dikarenakan ada 3 sentimen. Tanggal 13 hari ini CPI keluar, kan? Dan keluarnya nanti malam, ya kan? Dan setelah CPI ada ETH merge. Nah, lalu tanggal 16 itu ada fear MTGOX. Dalam artian MTGOX itu kayak dibilang put ataupun bisa dibilang fear, apa sama aja ya. Fear sama put itu sama aja. Kayak ibaratnya berita takut lah yang katanya apa MTGOX pengen buang Bitcoin ke dalam market dengan Bitcoin berapa tuh gitu 100 ribuan lebih ya. Nah, terus otomatis yang holders yang dari MTGOX bakal jual Bitcoin ke market. Nah, tapi itu sebenarnya hanya berita put doang ya. Kalau ibaratnya ya hanya berita angin lah, sebenarnya nggak terlalu padahal emang nggak terlalu bakal diganti sama exchange MTGOX itu Bitcoin, guys. Cuman kayak ya udah berita takut-takutan aja. Selebihnya itu kalau untuk peer MTGOX. Jadi nggak terlalu mau bahas juga kalau Cryptondo. Sebenarnya udah Cryptondo bahas sih. Kalau kalian tahu untuk peer MTGOX ini kalian bisa cek-cek aja di tanggal berapa gitu, lupa. Nah, kalau kita masuk ETH masih dalam masa sideway ya. Nah, nih dia dari sini udah naik ya, dari tanggal 11 ya kan, di jam 23. Cuman sideway. Ini timer 4 jam ya, sideway. Nah, kalau kita lihat 1 jamnya. Nah, sideway ya sampai sini. Sampai dia di 16.74 ya. Itu di jam 7 pagi. Nah, terus dia naik lagi. Cuman dia masih dalam masa sideway nih. Ini nah sama kan. Nah, ini kemungkinan bisa naik juga nih. Ini bisa kemungkinan naik bisa antara ke 1.800 kalau nggak 2.000. Ini ada sentimen ETH merge, tapi ada tapinya. Ini nggak tentu dia bakal beneran naik bisa secepat mungkin ya. Karena ya market BTC masih dikocok-kocok. Kalau misalkan ETH kuat, bener-bener kuat tuh si ETH merge-nya. Nah, bisa jadi dia ke harga 1.800 kalau nggak ke 2.000 untuk harga Ethereum-nya. Kalau misalkan sentimen ETH merge itu kuat, tapi kita tadi udah kasih tahu kan, sini ada 3 sentimen yang buat marketnya bingung. Makanya agak bingung juga, agak riskan juga guys untuk dilihat ETH ya kan. Cuman di sini kita lihat ETH udah lagi di masa sideway ya. Nah, semoga aja masa sideway ini dia membentuk untuk naik ke 1.800 sampai 2.000, jangan membentuk turun. Jadi itulah yang dinamakan roller coaster guys, agak membingungkan ya kan. Nah, cuman kalau kita lihat nih RSI Bitcoin, lihat, udah begini banget guys. Ya kan? Nah, udah kayak ibaratnya di atas banget. Nah, ini ngerinya tuh jatuh nih. Ngerinya jatuh doang. Kalau udah jatuh, wah, udah ini bakal ke support. Cryptondo masih megang di support segini ya, 20,4k sekian. Makanya itu jadi kalian harus tetap hati-hati, jangan terlalu kena FOMO. Kalau misalkan kalian main future, lebih baik misalkan udah dapat berapa dolar langsung take profit, karena market akan dibuat roller coaster ataupun bingung guys sama si paus ini. Jadi itu aja yang bisa Anda sampaikan dari pembahasan curhat market BTC dan Ethereum. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and undo.